Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 843 sampai bab 844. Bab 843 Si Dongpeng yang tidak berubah. Si Dongpeng adalah orang yang heroik. Dia saleh ketika masih muda, jadi dia didukung oleh orang lain dan industrinya berkembang pesat. 3 tahun lalu, Chuangxi Group sedang dalam masa perkembangan pesat. Dia bersiap memasuki pasar Eropa, jadi dia pergi untuk menyelidikinya. Namun, mereka tiba-tiba mengalami insiden pembajakan. Melihat begitu banyak rekan senegaranya yang dalam bahaya, dia bertindak sangat murah hati dan ingin menggunakan usaha dan nyawanya sendiri untuk menukar nyawa orang lain. Jadi dia berdiri dan benar-benar memberi 3 miliar. Tapi dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tidak tahu malu hingga dia tertipu dan hampir mati. Untungnya, Ji Fei menyelamatkannya, tetapi dia memberikan uangnya dan tidak dapat mendapatkannya kembali. Setelah kembali, grup Chuangxi mengalami krisis ekonomi. Tepat ketika dia akan bangkrut, Long Qiang memberinya dana 1 miliar untuk membantunya mengatasi kesulitan. Dan baru pada saat itulah dia memiliki grup Chuangxi yang lebih kuat saat ini. Oleh karena itu, dia dan Long Qiang menjadi teman. Meskipun dia lebih tua dan lebih kuat dari seekor naga, dia selalu menyebut dirinya adiknya dan sangat rendah hati. Dia sering berhubungan dengan Long Qiang. Baru-baru ini, dia mengetahui dari Long Qiang bahwa Ji Fei, dermawannya, telah kembali ke Tiongkok. Dia telah memohon kepada Long Qiang untuk bertemu dengannya. Tetapi Long Qiang mengatakan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, yang membuat Si Dongpeng sangat kecewa. Namun dia meminta masyarakat untuk memilah seluruh saham Chuangxi Group dan memberikannya langsung kepada Ji Fei ketika dia siap bertemu Ji Fei. Dia telah menunggu berbulan-bulan tanpa ada kesempatan. Bahkan ketika saya mendengar Ji Fei pergi ke kota Nancy terakhir kali, saya sangat iri sehingga saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tepat ketika dia khawatir tidak bisa melihat Ji Fei, dan bahkan sedikit kecewa, dia tiba-tiba menerima telepon dari Long Qiang hari ini, memberitahunya bahwa Ji Fei telah datang ke Su, dan bahkan mengirim foto itu ke Si Dongpeng. Si Dongpeng melihat foto itu. Meskipun dia tidak melihat penampilan Ji Fei yang sebenarnya terakhir kali, mata Ji Fei membuatnya sangat percaya bahwa ini adalah dermawannya. Sangat bersemangat, jadi dia mengatur resepsi berstandar tinggi di stasiun Sibin, dan dia membawa orang-orang dari kamar dagang Su untuk menyambutnya secara pribadi di sini. Ini adalah masa lalu. Aku hanya tidak menyangka Ji Fei tidak akan menerimanya sama sekali. Rasanya seperti seseorang menyiapkan makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya untuk menyambut tamu terhormat. Tetapi tamu terhormat itu tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Ji Fei melihat kekecewaannya dan berkata dengan tenang, "Saya tidak membutuhkan semua hal ini. Anda hanya perlu melakukan hal Anda sendiri dengan baik dan mempertahankan gaya masa lalu Anda." Meskipun Si Dongpeng tidak mengenal Ji Fei, tetapi berpikir bahwa Ji Fei menyelamatkan begitu banyak dari mereka hari itu tanpa meninggalkan nama mereka, itu berarti dia tidak peduli sama sekali. Sekarang dia berpikir tentang Long Qiang yang membantunya, itu pasti pengaturan Ji Fei, kalau tidak, siapa yang akan mengenalnya? Hal ini membuatnya semakin merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Ji Fei. "Jangan khawatir, Tuan Ji, saya, Si Dongpeng, tidak akan pernah mengubah niat awal saya." Ji Fei mengangguk. "Aku percaya padamu, mereka yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis seperti itu tentunya bukanlah orang biasa, juga tidak penakut. Tuan Ji, apa rencana perawatan medis Anda?" Meskipun Si Dongpeng telah menghubungi beberapa dokter di Su,
dia tidak langsung memberikan saran apapun, melainkan bertanya dengan ragu-ragu. Temanku diracuni dengan racun dingin. Orang yang meracuninya mengatakan bahwa hanya Susan, negeri Su, yang memiliki penawarnya. Aku harus pergi ke Susan. Susian, si Dongpeng bertanya dengan bingung. Ji Fei memandang si Dongpeng dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Si Dongpeng berbicara dengan cepat. Gunung Su sekarang telah menjadi milik pribadi keluarga Chu di Su. Sekarang tidak mungkin pergi ke sana untuk mengambil obat. Sedangkan untuk perawatan medis, dokter ajaib keluarga Chu yang sebenarnya tidak dapat melihatnya. Itu hanya orang-orang dari keluarga Chu di Chu Xianju yang sedang berkonsultasi. Ji Fei tidak mengungkapkan pendapatnya, tetapi memandang si Dongpeng dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Si Dongpeng berpikir sejenak dan kemudian melanjutkan. Keluarga Chu telah menjadi keluarga medis terkenal di Su selama ratusan tahun. Mereka sekarang terhubung dengan semua pejabat di Su. Keluarga Chu saat ini tidak lagi memiliki dokter di masa lalu. Di dalam hati mereka, kebajikan hanyalah keserakahan. Ketika si Dongpeng mengatakan ini, dia berhenti dan tanpa sadar melirik ke kamar tidur, khawatir Phoenix akan mendengarnya. Teruslah bicara, kata Ji Fei. Saat ini, ketika keluarga Chu memperlakukan orang, mereka memperlakukan orang kaya sebagai miskin, dan orang miskin seolah-olah keluarganya hancur. Ketika si Dongpeng mengatakan ini, matanya dengan cepat tertuju pada wajah Ji Fei, ingin melihat ekspresi Ji Fei. Ekspresi Ji Fei sangat jelek. Dia memikirkan Chu Qiang di kereta. Bukankah itu tipikal playboy? Orang seperti apa yang harus mendidik keluarga Chu seperti itu? Bukankah ini cermin dari keluarga Chu? Melihat Ji Fei sudah marah, tapi masih menahannya, si Dongpeng tahu bahwa Ji Fei hanya ingin terus mendengarkan kebenaran. Jadi dia hanya bisa melanjutkan, keluarga Chu sedang merawat orang sekarang, dan banyak orang telah pergi ke sana. Jadi kami hanya bisa menegosiasikan berapa banyak yang harus diberikan sekaligus. Hanya setelah mereka memverifikasi properti pribadi dan kemudian menandatangani kontrak, barulah penyembuhannya bisa dijamin. Klik, sebotol air mineral di depan mata Ji Fei hancur berkeping-keping, dan air mengalir kemana-mana. Si Dongpeng tidak takut. Lagi pula dia telah melihat Ji Fei membunuh lusinan orang dengan begitu mudah. Apa gunanya botol air ini dibandingkan dengan para penculik bersenjata itu? Tapi dia tahu bahwa Ji Fei sudah memiliki niat membunuh terhadap keluarga Chu. Di mata Ji Fei, keluarga Chu lah yang pantas mati. Ji Fei memandang si Dongpeng, yang berdiri tegak. Bantu aku menyelidiki semua situasi keluarga Chu, dan aku akan mempelajari dan menyelesaikannya sendiri. Si Dongpeng mengangguk. Saya siap. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Dia kembali beberapa detik kemudian, mengambil tas arsip, dan menyerahkannya kepada Ji Fei dengan kedua tangannya. Ji Fei mengambilnya tanpa membukanya, tapi menatap si Dongpeng dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Si Dongpeng tahu bahwa dia diminta untuk pergi. Jadi dia segera berkata, saya telah mengatur jamuan makan di Hotel Sudi malam ini. Saya telah mengundang orang-orang dari keluarga Chu. Saya berharap melalui jamuan makan tersebut, Anda dapat mengenal masing-masing lainnya, sehingga kita dapat menemukannya lain kali. Keluarga Chu mengobati penyakitnya. Setelah si Dongpeng selesai berbicara, dia menatap Ji Fei dengan perhatian di matanya. Ji Fei menganggap pengaturan si Dongpeng cukup masuk akal. Aku akan pergi melihatnya ketika waktunya tiba, dan kamu bisa mengatur hal-hal lainnya. Tidak masalah, jika tidak ada urusan, keluarlah dulu. Baik, Tuan Ji. Setelah si Dongpeng selesai berbicara, dia membungkuk pada Ji Fei dan pergi.
Ji Fei melihat punggung si Dongpeng. Dia lebih tua, tapi juga lebih tenang dan tenang. Dia melakukan hal yang benar dan sangat tepat. Mata Ji Fei menunjukkan apresiasi. Saya hanya tidak tahu bahwa si Dongpeng mengadopsi metode seperti itu. Apa yang harus dilakukan keluarga Chu? Apa yang harus dilakukan dengan Phoenix? Ji Fei mengangkat tangannya dan membuka tas arsip, ingin melihat informasi tentang keluarga Chu di dalamnya. Membuka halaman pertama saja sudah membuatnya tersenyum. Bab 844 Janji. Ada pepatah yang berbunyi seperti ini, musuh tidak pernah bersatu. Ji Fei membuka informasi keluarga Chu, dan halaman pertama menunjukkan foto keluarga Chu. Di antara cucu keluarga Chu di baris ketiga, Chu Qiang menempati urutan pertama. Chu Qiang lah yang ingin menganiaya Ziyan di kereta, tetapi dipaksa oleh Ji Fei untuk melompat keluar dari kereta. Kebetulan ini sungguh suatu kebetulan. Sudut mulut Ji Fei melengkung. Sepertinya perawatan ini agak merepotkan. Dia bahkan tidak melihat apa yang ada di belakangnya dan melemparkannya begitu saja ke meja kopi. Dalam hal ini, jika keluarga Chu tidak kesakitan dan ketakutan, bagaimana mereka bisa merawat Phoenix? Mencicit, pintu kamar tidur terbuka, dan Feng Huang muncul di depan pintu dengan wajah pucat dan bibir ungu. Ji Fei segera berdiri dan menatap Phoenix. Kenapa kamu bangun? Kupikir kamu sedang keluar. Phoenix memaksakan senyum, menatap Ji Fei dan berkata, setelah Feng Huang terluka, dia akan tersenyum setiap kali melihat Ji Fei. Dan dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Ji Fei berjalan mendekat dan mendukung Feng Huang. Bagaimana saya bisa keluar sendirian? Wajah Phoenix menunjukkan kebahagiaan. Aku sangat berharap aku mati karena penyakit seperti ini. Ji Fei merasakan sakit di hatinya. Apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika kamu pergi ke surga atau bumi, aku akan menyelamatkanmu. Phoenix menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Aku sangat senang dirawat olehmu seperti ini. Bahkan jika aku mati, aku akan tetap bahagia. Ji Fei masih ingin berbicara. Tetapi ketika dia melihat ekspresi sebenarnya di mata Phoenix, dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, aku hanya bisa tersenyum dan membantunya merapikan rambutnya. Gadis bodoh, aku masih menunggumu tumbuh dewasa dan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Feng Huang melirik Ji Fei. Sebenarnya, aku 3 hari lebih tua darimu. Bagaimanapun, aku masih adikmu. Phoenix berkata dengan nada yang jarang dan lucu. Ji Fei terdiam. Memang benar begitu. Tapi di matanya, mereka adalah saudara perempuannya, sama seperti anak-anaknya, jadi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Oke, kembalilah dan istirahat. Aku akan menemukan cara untuk membantumu menemukan penawarnya. Aku percaya padamu. Setelah Phoenix selesai berbicara, dia tidak kembali. Ji Fei ingin menjemputnya, tetapi Feng Huang menghentikannya. Bisakah kamu mengajakku jalan-jalan? Ji Fei tertegun sejenak. Tubuh Phoenix sangat lemah sekarang dan dia benar-benar tidak cocok untuk keluar. Apalagi iklim di Su sekarang panas terik, tapi dia harus memakai banyak pakaian. Tapi saat matanya tertuju pada wajah Phoenix, dia melihat tekad di matanya dan sikap yang tidak bisa diubah. Bayangkan saja, seorang wanita cantik mengatakan hal seperti ini kepada Anda. Bagaimana Anda bisa menolaknya? Akhirnya Ji Fei mengalah, mengangguk. Oke, tapi saya harus mengatakan ya. Saya akan mengantarmu kembali ketika kamu lelah. Senyuman bahagia muncul di wajah Phoenix. Tidak masalah, tunggu saja aku. Phoenix berpegangan pada dinding dan kembali ke rumah.
Ji Fei berdiri di luar pintu dan tidak masuk. 3 menit berlalu dan Phoenix masih belum keluar. Phoenix, apakah kamu sudah selesai? Ji Fei mengira dia sedang berganti pakaian dan berteriak dari luar. Tunggu aku dan segera keluar. Ji Fei tidak punya pilihan selain terus menunggu. 5 menit kemudian, Phoenix keluar. Ji Fei tertegun. Dia kembali merias wajah dan mengoleskan lipstik hitam di bibirnya yang agak ungu untuk menutupi bibir ungunya. Dan dia bahkan mengenakan gaun merah. Ini adalah pertama kalinya Ji Fei ingat mengenakan rok kecuali terakhir kali dia mengenakan chongsam saat berduel dengan Tao King Song. Hal ini membuat Ji Fei merasa sangat rumit. Dan dia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan Phoenix di depannya. Aku ingin memakai lipstik merah, tapi kelihatannya tidak bagus saat aku mencobanya. Apa menurutmu aku terlihat seperti wanita yang kejam? Phoenix bertanya dengan lemah, menunjukkan rasa malu putrinya. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Burung Phoenix hanyalah burung Phoenix api yang indah di hatiku. Senyuman muncul di wajah Feng Huang. Dia tahu bahwa hal yang paling dicintai di hati Ji Fei adalah istrinya Li Ruoxi. Tetapi bisa menemaninya dalam suka dan duka sudah merupakan hal yang membahagiakan dalam hidup. Senyuman muncul di wajahnya. Ayo pergi, kuharap aku bisa menyamai penampilan tampanmu. Ji Fei tersenyum dan mereka berdua keluar. Su adalah kota cekungan, dan keduanya naik taksi langsung ke jalur pahlawan paling terkenal di Su. Ini adalah gang untuk mengenang para pahlawan. Pada saat negara hancur dan bangsa dipertaruhkan, banyak sekali pria yang penuh semangat keluar dari Su. Mereka menggunakan masa muda dan darah mereka untuk mempertahankan keutuhan tanah air dan kesatuan wilayah. Sebagian besar dari orang-orang yang keluar beristirahat di pegunungan dan sungai di Ibu Pertiwi dan tidak pernah kembali. Hanya mimpi yang kembali, hanya jiwa kepahlawanan yang kembali. Agar mereka memiliki rumah dan tujuan ketika mereka kembali, mereka yang kehilangan anak menunggu di sini dalam diam, menunggu untuk bertemu dalam mimpi. 10 tahun hidup dan mati, musim semi berlalu, musim gugur tiba, dingin datang dan musim panas tiba, dan beberapa orang tua tidak pernah melihat anak-anak mereka kembali dalam mimpi mereka sampai mereka menjadi tua dan mati. Nantinya, Gang pahlawan dibangun di sini agar generasi demi generasi selalu mengenang para pahlawan yang dimakamkan di tempat berbeda. Sesampainya di sini, aku merasa berat, tapi ini saran Phoenix untuk datang ke sini. Ji Fei tahu apa yang dia pikirkan. Bukankah mereka hidup dan mati selama 5 tahun? Feng Huang dan Ji Fei sedang berjalan di Hiro Eli. Mungkin karena cuacanya terlalu panas, tapi tidak banyak orang di sini. Saat kedua orang itu berjalan semakin dalam, mereka menjadi satu-satunya turis. Phoenix tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Ji Fei, Raja Naga. Ji Fei terkejut, Phoenix sudah lama tidak dipanggil seperti ini, dan sekarang lebih seperti tuan. Ada apa? Jika suatu saat kita tidak ada lagi di sini, jika kamu masih di sini, bisakah kamu membangun tempat seperti ini agar kita dapat memiliki tempat untuk berkumpul ketika kita kembali? Setelah Phoenix selesai berbicara, sudut matanya menjadi lembab. Hati Ji Fei sepertinya tersentuh. Dia memandang Phoenix, yang memiliki ekspresi serius dan senyum tulus di wajahnya. Ji Fei tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh saat ini. Tepatnya, jaraknya sangat jauh. Karena betapapun sulitnya bagi Phoenix, dia tidak akan pernah membiarkannya mati. Tapi melihat Phoenix, Ji Fei tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia menghela nafas panjang dan berkata, "Jangan khawatir,
Saya akan membuat setiap kakak dan adik kembali ke kampung halamannya. Phoenix mengangguk. Aku tahu kamu akan selalu mengingat janji ini. Saya juga berjanji bahwa mulai sekarang, siapapun yang mengancam saudara-saudara saya hanya akan memiliki satu akhir. Jifei berhenti, Phoenix tidak bertanya. Tempatnya sepi, di bawah sinar matahari sore. Hembusan angin tiba-tiba bertiup, menyebabkan tubuh Phoenix bergetar. Mati, suara Jifei tidak nyaring. Tapi seperti auman naga yang datang dari langit, suhu di tempat kejadian tiba-tiba turun, membuat Phoenix merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Namun hatinya hangat dan penuh kebahagiaan tak terbatas. Raja Naga bangga. Langit dan bumi tergerak. Bersambung,